Halo, perkenalkan nama saya Nadine Aulia Najwa, biasa dipanggil Nadine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video ini kami akan membahas mengenai tindak pidana yang meliputi pengertian, unsur-unsur tindak pidana, serta klasifikasi dan jenis-jenis tindak pidana. Pertama, mengenai pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan oleh sanksi pidana kepada pelakunya. Istilah ini berasal dari bahasa Belanda yaitu strafbaarheid yang juga dikenal sebagai perbuatan pidana atau delik. Menurut Moljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Dengan demikian, suatu perbuatan hanya dapat disebut tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan, yaitu pandangan monistis dan dualistis. Pandangan monistis menganggap bahwa perbuatan pidana dan kesalahan pelaku merupakan satu kesatuan, sedangkan pandangan dualistis membedakan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur pembentuk tindak pidana. Halo, perkenalkan nama aku Naila Zada. Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, perlu dipenuhi unsur-unsur tertentu. Secara umum, terdapat dua unsur utama, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang berhubungan dengan keadaan di luar diri pelaku. Unsur ini mencakup perbuatan yang dilakukan, akibat yang ditimbulkan, dan keadaan tertentu yang diatur dalam hukum pidana. Sementara itu, unsur subjektif adalah unsur yang berkaitan dengan keadaan batin atau sikap mental pelaku saat melakukan perbuatan. Unsur ini meliputi kesengajaan atau dolus dan kelalaian atau culpa. Kesengajaan berarti pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatannya beserta akibat yang ditimbulkan. Sedangkan kelalaian terjadi ketika seseorang kurang berhati-hati sehingga menimbulkan akibat yang sebenarnya dapat diperkirakan. Untuk lebih memahami kedua unsur tersebut, berikut akan dijelaskan melalui sebuah contoh kasus. Halo, perkenalkan nama aku Delia Kamila. Kesengajaan berarti pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatannya beserta akibat yang ditimbulkan. Contohnya dapat dilihat pada kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat yang dinilai mengandung unsur kesengajaan karena dilakukan secara sadar dan terencana. Sementara itu, kelalaian terjadi ketika seseorang kurang berhati-hati sehingga menimbulkan akibat yang merugikan. Contohnya adalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi karena pengemudi mengabaikan aturan keselamatan, seperti mengemudi dengan kecepatan berlebihan. Dalam kasus ini, pelaku umumnya tidak menghendaki adanya korban, tetapi akibat tersebut muncul karena kurang hati-hati dalam bertindak. Dengan demikian, unsur subjektif berfungsi untuk menilai ada atau tidaknya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Halo, perkenalkan nama aku Jarka Bidina. Tindak pidana dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis. Pertama, delik formil, yang tindak pidana yang dapat dianggap selesai ketika perbuatan yang dilarang dilakukan tanpa perlu melihat akibatnya. Contohnya, kepemilikan senjata api tanpa izin. Kedua, delik material, yaitu tindak pidana yang baru dianggap terjadi apabila menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, misalnya kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa. Ketiga, delik komisionis, yaitu tindak pidana yang dilakukan melalui tindakan aktif yang melanggar hukum seperti pencurian atau penganiayaan. Keempat, delik komisionis, yaitu tindak pidana yang terjadi karena seseorang tidak melakukan kewajiban yang seharusnya dilakukan menurut hukum. Selain itu, terdapat delik proporia, yaitu tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang dengan status atau kedudukan tertentu seperti pejabat atau pegawai negara dalam kasus tertentu. Berdasarkan pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Untuk menentukan adanya tindak pidana harus dipenuhi unsur objektif dan subjektif serta dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis sesuai karakteristiknya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.